Kabanaran bagian 2. Kota-kota yang pernah menjadi markas Pangeran Mangkubumi. Kabanaran bukan satu-satunya tempat yang dipakai oleh Pangeran Mangkubumi untuk berkeraton. Sebelum dan sesudah Kabanaran, Pangeran Mangkubumi pernah menempati beberapa tempat lain sebagai markas besar ataupun keraton. Kita akan menelusuri tempat-tempat tersebut berdasar catatan Kyai Yosodipuro I di dalam Babad Gyanti. Inilah tempat-tempat tersebut. Pandak Karangnongko. Ketika Pangeran Mangkubumi keluar dari keraton di pagi buta, saat semua orang Surakarta melepas kepulangan Gubernur Jenderal Baron van Imhoff, tempat yang pertama kali dituju adalah Pandak Karangnongko. Disebutkan dalam Babad Gyanti, letak Pandak Karangnongko ini berada di Sukowati. Di tempat ini, Pangeran Mangkubumi kemudian mengangkat beberapa punggawa, antara lain Jayadirja dan Ronggo Wirosantiko. Jakawal. Setelah beberapa lama menetap di Pandak Karangnongko, Pangeran Mangkubumi berpindah ke Jakawal. Kepindahan ini dilakukan setelah Pangeran Mangkubumi melakukan lawatan ke Jipang dan berhasil menguasai wilayah tersebut. Menurut Babad Gyanti, nama Jakawal kemudian diganti menjadi Majapahit, tetapi nama yang populer tetap Jakawal. Di Jakawal pula Pangeran Mangkubumi menerima utusan damai dari Semarang. Dikisahkan utusan dari Semarang yang terdiri dari Raden Endronoto dan Pangeran Wijil sangat kaget melihat kota Jakawal yang sangat makmur. Utusan itu menawarkan kepada Pangeran Mangkubumi tanah seluas 30.000 karya ditambah tanah Sukowati seluas 3.000 karya yang dulu dimiliki Pangeran Mangkubumi. Perundingan gagal. Di Jakawal pula Pangeran Mangkubumi memakai gelar Pangeran Adipati Sukowati Senopatining Prang Pramuka Jayengrat. Kota Jakawal akhirnya dibakar oleh Mayor Sakeber. Sumberan. Setelah Jakawal dibakar Sakeber, pasukan Pangeran Mangkubumi kemudian bermarkas di desa Sumberan. Pangeran Mangkubumi tidak lama menetap di Sumberan, karena kemudian Tumenggung Jayawinoto di Mataram menyatakan bergabung. Pangeran kemudian meninggalkan Sukowati dan berpindah ke tempat yang disebut Yogya di dalam Babad Gyanti, atau Ngai Yogyo. Yogya ini adalah tempat tinggal atau kota kabupaten yang ditempati Tumenggung Jayawinoto. Ngai Yogyo. Setelah Tumenggung Jayawinoto Mataram yang tinggal di Ngai Yogyo atau Yogya bergabung kepada Pangeran Adipati Sukowati, maka sang pangeran sering tinggal di Yogya. Wilayah Sukowati kemudian diserahkan kepada beberapa punggawa, antara lain Mas Ronggo, Jayadirja, Rono Diningrat, dan lain-lain. Mereka semua di bawah koordinasi Adipati Puger yang tinggal di Grobogan. Di Yogya ini pula Pangeran Adipati Sukowati menobatkan diri sebagai raja. Pada saat itu Raja Pakubuwono II sedang sakit keras dan diperkirakan tidak lama akan mangkat. Para saudara Pangeran Mangkubumi yang sudah bergabung mendesak agar Pangeran Mangkubumi berdiri sebagai raja. Pangeran Mangkubumi lalu menuruti saran tersebut dan menobatkan diri sebagai raja dengan gelar Susunan Pakubuwono Senopati Ngaloko Ngabdurrahman Sayyidin Panotogomo. Tidak lama kemudian Raja Pakubuwono II mangkat. Kabanaran. Pangeran Adipati Sukowati atau sekarang bernama Sunan Pakubuwono masih berkota raja di Yogya sampai beberapa saat. Tidak lama kemudian terjadi Perang Patidar. Sunan Pakubuwono Mangkubumi bertempur melawan pasukan Kumeni dipimpin dua mayor, Sakeber dan Pur. Dalam pertempuran itu, pasukan Mangkubumen meraih kemenangan besar. Setelah pulang dari perang, sang raja baru memerintahkan Pangeran Mangkunagara membuat keraton di Kabanaran. Kabanaran diuraikan dalam Babad Gyanti terletak di sebelah tenggara desa Bakung dan sebelum kota Ngayogyo atau Yogya. Karena berkeraton di Kabanaran, kemudian Pangeran Mangkubumi disebut dengan nama Susuhunan ing Kabanaran atau singkatnya Sunan Kabanaran. Kabanaran sendiri juga tidak lama ditempati, karena kemudian Sunan Kabanaran melawat ke Pagelen
dan kemudian melakukan perjalanan panjang ke Pekalongan untuk menjemput Adipati Jayaningrat. Paberegan. Sepulang dari melakukan perjalanan panjang ke Pekalongan, Sunan Kabanaran kembali ke tanah Mataram. Kota Kabanaran telah dibakar ketika diserang Kumpeni. Lalu Pangeran Mangkunagara diperintahkan membuat kota raja baru di Paberegan. Letaknya di sebelah timur laut kota Kabanaran. Setelah beberapa lama tinggal di Paberegan, Sunan Kabanaran merencanakan melakukan perjalanan ke Surabaya. Kota Paberegan kemudian dibakar dan ditinggalkan. Ponorogo. Setelah meninggalkan Paberegan dan melakukan perjalanan panjang ke wilayah timur, Sunan Kabanaran tidak pernah menetap di suatu tempat. Pasukannya terus berpindah mulai dari Madiun hingga hampir mendekati Surabaya. Namun penyerangan ke Surabaya urung dilakukan karena lobi Pangeran Cakraningrat. Sunan Kabanaran kemudian tinggal sementara di Ponorogo, dan kemudian terjadi keretakan hubungan dengan Pangeran Mangkunagara. Sunan Kabanaran kemudian meninggalkan Ponorogo dan banyak berpindah-pindah di wilayah Sukowati. Kemudian terjadi perang dahsyat melawan pasukan Mangkunagaran di Ponorogo, yang berujung kekalahan telak pasukan Sunan Kabanaran. Setelah perang dari Ponorogo, Sunan Kabanaran kemudian kembali ke Sukowati dan mengumpulkan pasukan. Setelah bersusah payah, akhirnya terkumpul sejumlah besar prajurit yang masih setia kepada Sang Sunan. Sunan Kabanaran kemudian kembali menetap di Sumberan. Sumberan dan Semawe. Sumberan adalah markas lama. Disinilah tempat yang dipakai Sunan Kabanaran membangun kembali pasukannya. Kemudian datang surat proposal perdamaian dari Syekh Ibrahim. Sunan Kabanaran kemudian menerima proposal itu dan bertemu dengan Syekh Ibrahim di desa Semawe. Di Semawe ada masjid yang pantas untuk menerima kedatangan Syekh Ibrahim. Selanjutnya Sunan tetap menetap di markas Semawe hingga perjanjian Giyanti. Giyanti Puro. Setelah tercapai kesepakatan damai, Sunan kemudian tinggal di markas di desa Giyanti. Giyanti sudah ditata mirip keraton, hingga disebut sebagai Giyanti Puro. Di Giyanti kemudian Sunan Kabanaran diwisuda menjadi sultan oleh Gubernur Semarang Nicholas Harting. Penandatanganan perjanjian Giyanti antara Sultan Giyanti dan Raja Pakubuwono III dilakukan di desa Jatisari, tempat di tengah-tengah antara Giyanti dan Surakarta. Ambar Ketawang. Setelah terjadi kesepakatan pembagian negeri dan Sultan ditetapkan berkeraton di tanah Mataram, keraton baru kemudian dibangun. Letak keraton baru di hutan Beringan, yakni di Keraton Yogyakarta sekarang. Selama masa pembangunan, Sultan Yogya tinggal di Ambar Ketawang, sebuah pesanggerahan sederhana yang dibangun di sebelah barat Yogya. Setelah pembangunan istana selesai, Sultan kemudian berpindah ke istana yang baru. Ngayogyakarta. Ngayogyakarta adalah keraton terakhir Pangeran Mangkubumi yang telah menjadi Sultan Yogya, yang kemudian bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Letak keraton adalah Keraton Yogya yang sekarang, tidak pernah berubah lagi sejak itu. Inilah keraton yang lestari dan dapat Anda saksikan hingga kini. Itulah tempat-tempat yang pernah dipakai sebagai markas atau keraton oleh Pangeran Mangkubumi sejak keluar dari Surakarta hingga menjadi Sultan di Yogya, menurut apa yang tercatat dalam Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yosodipuro I. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita. Sekian dari saya, BK Almari.